Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang kami sayangi, dan apa kabar Bapak Ibu yang kami hormati? Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena karunia-Nya kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun kegiatan-kegiatan itu harus kita lakukan di rumah. Kita tahu bersama bahwasanya pada masa ini pandemi COVID-19 tengah melanda di dunia, termasuk di Indonesia, tidak terkecuali juga di Kota Madiun, sehingga mau tidak mau kita semuanya, anak-anakku yang kami sayangi, harus belajar di rumah. Tentunya ini berat anak-anak ya, karena kita tidak bisa berinteraksi kepada teman, kepada bapak ibu guru, di mana setiap hari biasanya kita bisa berkomunikasi, bisa bersama-sama untuk belajar. Banyak hal yang bisa kita raih, banyak hal yang kita peroleh, wawasan pengetahuan yang ada di sekolah. Namun anak-anakku semuanya jangan patah semangat, dan Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, masa-masa ini mari kita coba, mari kita cari solusi sehingga walaupun di rumah kita masih tetap bisa melakukan aktivitas belajar mengajar. Kreativitas anak-anak sebetulnya terbuka lebar sehingga mereka bisa menggali, mencoba, mencari sesuatu yang selama ini tidak didapat dari sekolah tetapi bisa didapat dari keluarga, orang tua, dan masyarakat. Dari itu kita bisa belajar bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Misalnya ketika di rumah anak-anak ini bisa dengan leluasa, kesempatan yang luas, bisa saling mendekatkan diri, berintrospeksi antara orang tua, anak, masyarakat. Ini merupakan salah satu program pendidikan di kementerian, yaitu pendidikan keluarga. Yang namanya kita belajar itu tidak harus di sekolah, tapi dimanapun kita bisa belajar. Belajar kepada alam sekitarnya, belajar kepada orang yang kita kenal, belajar kepada adik pun kita itu kadang-kadang bisa menjadi materi-materi pembelajaran. Perilaku-perilaku hidup sehat yang sementara ini kadang-kadang kita abaikan dengan adanya wabah COVID-19 ini, ada satu hikmah yang harus kita jalani. Kita harus rajin mencuci tangan, kemudian kita tidak keluyuran. Anak-anakku kadang-kadang saya masih banyak melihat anak-anak ini kurang disiplin. Artinya ketika program pemerintah ini mengharapkan kita semuanya belajar di rumah, masih ada bapak temui anak-anak di jalanan, di pos-pos kamling, di tempat-tempat lain, apalagi tidak menggunakan masker. Kita tahu bahwasanya penggunaan masker ini memang dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Anak-anak dengan berdiam diri di rumah, belajar di rumah, itu sudah menjadi sesuatu yang patut kita apresiasi, karena belajar di rumah, tidak kemana-mana, cuci tangan, pakai masker apabila harus keluar, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian anak-anak. Anak-anak menjadi juga garda terdepan. Artinya apa? Dengan kedisiplinan anak-anak ini kita sudah membantu program-program pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya penjenengan berkewajiban. Yang namanya pendidikan itu terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama adalah pemerintah, kedua orang tua, dan ketiga masyarakat. Kalau ketiga pilar ini bersama-sama kemudian melakukan satu sinergi, insya Allah walaupun proses belajar di rumah ini Bapak Ibu merupakan guru yang terbaik, karena penjenengan adalah contoh, penjenengan adalah merupakan kurikulum terhadap anak-anak kita. Apalagi kita sekarang mencoba untuk meningkatkan bagaimana peningkatan karakter anak-anak.
Karakter anak-anak tentunya tidak terlepas dari peran panjenengan semuanya. Kami harapkan kerjasama yang baik antara dinas pendidikan, kemudian juga orang tua. Dimana kalau orang tua peduli terhadap anak, insya Allah kalau kita ingat dalam satu hari 24 jam kalau belajar di sekolah, paling hanya sepertiganya mulai jam 7 sampai dengan jam 3. Selebihnya proses pembelajaran ini terbanyak adalah di keluarga dan di masyarakat. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang ada di keluarga. Untuk itu sekali lagi kami mohon kesabaran panjenengan semuanya. Mari kita berdoa. Terlebih-lebih ini sebentar lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Di bulan yang penuh barokah, yang penuh ampunan ini, mari anak-anak kita didik untuk melakukan satu introspeksi, meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari bangun tidur, Bapak Ibu juga sudah bisa memberikan arahan pada anak-anak. Yang pertama, yang memang bisa menjalankan ibadah puasa, mari kita puasa bersama-sama. Kemudian juga melakukan sahur, kemudian melakukan sholat berjamaah dengan keluarga. Ini akan membentuk rasa kasih sayang, akan menciptakan komunikasi yang harmonis di antara keluarga. Karena dengan adanya komunikasi yang baik antara anak, orang tua ini insya Allah akan membentuk watak, akan membentuk kondisi masyarakat yang baik. Kemudian dari masyarakat kecil yang baik akan membentuk di kelurahan atau di desa menjadi kelurahan desa yang terbaik, kemudian meningkat lagi di jajaran wilayah yang luas. Akhirnya insya Allah kota Madiun ini aja akan menjadi kota yang memiliki karakter yang baik karena anak-anak sudah kita didik. Anak-anakku yang sangat kami sayangi dan Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2020 ini pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan memiliki beberapa program unggulan yang dimana program-program unggulan ini dalam rangka mewujudkan Kota Madiun menjadi kota pintar sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota Madiun bahwasanya Madiun adalah kota pendekar. Artinya bukan pendekar secara ansih tetapi merupakan salah satu akronim di mana P yang pertama adalah Madiun sebagai kota pintar. Penerjemahan dari Madiun Kota Pintar ini kami dari Dinas Pendidikan melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar untuk anak-anak. Yaitu pada tahun 2020 ini nanti kami akan memberikan bantuan laptop gratis. Artinya ini tidak diberikan tetapi pinjam pakai. Itu semoga program ini dapat bermanfaat dan kami harapkan Bapak Ibu orang tua juga ikut memberikan dorongan semangat anak-anak ini. Gunakanlah fasilitas yang ada. Kita wajib mensyukuri karena tidak setiap kabupaten kota memiliki program yang ini. Kemudian di samping itu laptop gratis ini untuk anak-anakku di sekolah dasar itu untuk kelas 5 dan untuk anak-anakku yang SMP ini adalah untuk kelas 8. Dengan pemberian fasilitas ini tentunya harapan kami pembelajaran bisa optimal sehingga bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Anak-anak lebih memiliki semangat belajar dan kesempatan yang seluas-luasnya mencari informasi, mencari sumber belajar, mencari ilmu yang bisa kita gali dari mana-mana saja. Kemudian yang kedua juga kita akan memberikan bantuan seragam kepada anak-anak kita khususnya kelas 1 baru dan kelas 7 untuk SMP. Kita pada tahun ini sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Ini memang ada beberapa hal yang tidak lazim ya, karena proses penilaian belajar anak yang biasanya
pada saat akhir tahun ini anak-anak ada yang namanya ujian sekolah, ujian kenaikan dan sebagainya. Karena kondisi seperti ini, maka proses penilaian itu tetap dilaksanakan Bapak dan Ibu, sehingga kami harapkan Bapak Ibu bisa membantu anaknya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu ini memang tidak bisa kita samakan dengan ketika proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati dan anakku yang kami sayangi di mana saja, sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 ini, sistem pembelajaran kita memang kita melakukan pembelajaran dalam daring. Pelaksanaan kegiatan ini diberikan kepada anak-anak untuk bagaimana menggali pengalaman yang bermakna dari siswa tanpa harus melihat daya capai kurikulum. Makanya di awal-awal tadi saya sebutkan bahwasannya mari kita belajar dengan sumber belajar apapun juga. Dan yang terpenting kondisi COVID-19 ini bisa digunakan sebagai pengalaman belajar. Kalau kita kaitkan dengan sila-sila di Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini harapan kita anak-anak bisa memetik satu hikmah, di mana di dalam kondisi seperti ini kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan keimanan kita meningkatkan ibadah-ibadah kita. Itu yang bisa kita gali. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini artinya bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa saling menyayangi, kemudian bisa saling memberikan kesempatan di mana yang mampu bisa menolong saudara-saudara kita yang terdampak terhadap COVID-19. Kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ini bagaimana kita mencoba, kita walaupun ya persatuan ini bisa dimaknai dengan bagaimana kita bersama-sama, bagaimana kita menyatukan energi kita untuk membangun Indonesia kembali bangkit terlepas dari permasalahan COVID-19. Itu bisa kita gali sampai dengan sila keempat dan sila kelima. Itu pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman belajar yang bisa diperoleh anak-anak ketika diterapkan. Kalau di sekolah mungkin hanya kita bisa teorinya seperti ini, kemudian dalam kondisi pandemi seperti ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita terjemahkan, apa yang bisa kita implementasikan dalam rangka penerapan ataupun nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Itu sesuatu yang luar biasa kalau anak-anak bisa menindaklanjuti, bisa mengamalkan. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan di dalam hidupnya. Tentunya hal pengalaman ini akan membentuk karakter, membentuk kepribadian yang luar biasa, sehingga ketika anak-anak nanti menjadi orang, menjadi pimpinan, menjadi apapun, bisa menanamkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mari kita beri semangat kepada anak-anak kita dan menyemangati diri kita sendiri. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali bersekolah, bisa bersama-sama menuntut ilmu. Dalam kondisi seperti ini, mohon maaf, saya sering mendapatkan keluhan, mendapatkan WA dari Bapak Ibu guru, mohon maaf Bapak Ibu orang tua yang merasa ternyata mendidik, mengasuh ini bukan sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang luar biasa. Untuk itu sekali lagi mohon maaf apabila putra-putri panjenengan di sekolah mendapatkan satu pembinaan, satu pengarahan yang dimana bertujuan kepada peningkatan disiplin, mohon bisa difahami. Ternyata mendidik itu memang memerlukan kesabaran dan memerlukan
pemikiran yang luar biasa. Moga kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan kesabaran dalam rangka menyiapkan anak-anak kita menjadi kader-kader bangsa yang terbaik. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada sesuatu ucapan saya yang kurang berkenan, saya pribadi dan juga atas nama Dinas Pendidikan mohon maaf, sehingga kita semuanya bersama-sama melakukan satu upaya bagaimana menyiapkan anak-anak kita sehingga menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.